Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Tolaba talibat kelas 8 MQ yang dimulakan Allah Ta'ala. Kita sekarang sampai di pelajaran ke-6 dengan judul lanjutan bab tentang hukum tatayur, ya. Tatayur. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran kita, murid dapat menerangkan hakikat bertawakal pada Allah. Lalu yang kedua, murid dapat menyebutkan kafarah dari melakukan tiaroh. Lalu yang ketiga, murid dapat menentukan bentuk tiaroh yang syirik. Ya, tatayur, ya, beranggapan sial dengan sesuatu yang didengar atau yang dilihat. Sudah kita bahas kemarin, ya. Dalilnya ada 3, ya, di pembahasan kita ini. Nah, yang pertama, an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu marfu'an. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud secara marfu, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, wa ma minna illa. Tiarah itu adalah kesyirikan, tiarah itu adalah kesyirikan. Dan tiada pun dari seorang dari kita, ya, kecuali terdapat dalam hatinya anggapan sial ini. Lihat, maksudnya dalam kalimat tersebut ada kalimat yang tidak disebutkan, yaitu tidak ada di antara kita kecuali dalam hatinya sesuatu dari perkara tersebut. Wa ma minna illa, ya, ini kan ada harusnya illa, itu setelahnya ada tiada di antara kita kecuali ada di dalamnya tiaroh, mungkin kan begitu. Tapi hanya dipotong sampai kalimat illa. Ya, maksudnya, ya, intinya disebutkan para ulama, artinya, ya, sebenarnya Rasul mengungkapkan, ya, bahwa bisa jadi setiap orang itu pasti di dalam hatinya pernah terbersit perasaan sial atau perasaan seperti itu. Paham, ya? Sial atau beruntung karena sesuatu gitu, ya. Ya, jadi anggapan. Walakinnallaha yudhibuhu bitawakkuli. Kurang tutup. Akan tetapi Allah menghilangkan perasaan tersebut dengan tawakal kepadanya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sa'ahu wa ja'ala akhirahu min qauli Ibnu Mas'ud. Ya, dan dalam riwayat Tirmidzi, beliau mengatakan bahwa kalimat yang terakhir, yaitu walakin Allah yudhibu bitawakul, ini adalah kalimatnya Abdullah bin Mas'ud. Nah, al-muhim ini dihafalkan, ya, hadis marfu pada Ibnu Mas'ud ini. Lalu yang kedua, wali Ahmad min hadits Ibni Umar, ya, Ibni Amr, ya. Bukan Umar, ya, bacanya Amr. Wali Ahmad min hadits Ibni Amr. Jadi kalau habis ro ada wawunya, Amru, ini bacanya Amr. Kalau tidak ada wawunya bacanya Umar, begitu. Ya, wali Ahmad min hadits Ibni Amr, ya, kurung buka, man raddat hutiyaratu, siapa yang acaranya itu digagalkan karena anggapan sial. Jadi dia misalnya mau pergi nggak jadi gara-gara ada anggapan sial, atau dia mau bikin acara walimahan nggak jadi gara-gara wah ini hari sial ini begini-begini, ya. Siapa yang digagalkan, dicegah oleh tiaroh, ya, an hajatihi faqad asyraka. Siapa yang digagalkan oleh tiaroh dari melakukan hajatnya, melakukan apa yang dia inginkan, menggagalkan acara gara-gara tiaroh, faqad asyraka, maka sungguh dia telah berbuat syirik, ya. Nah, para sahabat bertanya, qalu, ini kanya nggak ada nih. Salah nyoret. Nah, kanya nggak ada nih, kanya dicoret, hanya qalu. Sebentar, kanya ini nggak ada. Wah, kok nggak pas. Nah, qalu, para sahabat bertanya, fama kafaratu dzalika, ya, apa kafaratnya ya Rasul kalau melakukan perbuatan seperti itu atau pernah meyakini seperti itu. Qala, maka Nabi mengatakan, antakula Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Ya Rasul, kalau ada terbersit perasaan seperti itu, apa kafaratnya? Ini lihat cara menghilangkannya. Kata Nabi mengatakan, berdoa, Allahumma la khaira illa khairuka, ya Allah,
tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau ya Allah. Wala tayra illa tayruka, dan tiada kesialan, ketidakberuntungan kecuali yaitu takdirmu ya Allah. Wala ilaha ghairuka, dan tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Paham ya? Ini doa untuk menghapuskan perasaan sial. Dihafalkan, penting sekali. Lalu dalil yang ketiga, walahu min haditsil Fadl Ibni Abbas, dan riwayat beliau pula, ini harusnya ada rawahu Ahmad, ini kan wali Ahmad ini, ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, lahunya ini kembali ke Imam Ahmad, ya. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari hadisnya Al-Fadl Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kurung buka, innamat tiyaratu ma amdaka aw raddaka. Ya, sungguhnya yang disebut tiarah itu adalah yang ma amdaka, apa-apa yang membawa kamu untuk meneruskan apa yang telah menjadi keinginanmu, atau raddaka, atau apa yang menghalangimu dari melaksanakan apa yang kamu inginkan. Ya, tiarah itu adalah seperti itu. Orang Jawa misalkan mau gelar hajat kan milih hari dulu. Ya, harinya ini itu ya, pon wage kliwon dan sebagainya. Kalau cocok amdo yumdi, ayo laksanakan. Kalau tidak cocok jangan dilaksanakan. Itulah namanya tiarah. Paham? Mau pergi, wah ini lihat tanda-tanda dulu, ini ada burung ini, burung itu. Kalau ada ini pergi. Kalau nggak ada, apalagi ada jejak satu, wah ini tanda sial. Nggak usah, nggak jadi pergi. Paham? Ya, itu adalah tiarah. Ini Masya Allah, ini kaidah mengenal tiarah nih. Iya. Taib. Pokok pembelajaran yang kita bisa petik, yang pertama, bertawakal pada Allah menghilangkan tiarah. Tiarah merupakan kesyirikan karena adanya sikap berpaling pada selain Allah. Ini tolong kasih garis bawah ya. Dari sisi mana ya? Karena ini dia bergantung pada selain Allah tuh, ya, untuk mendapatkan manfaat atau menolak kejelekan pada diri orang yang melakukannya. Dan telah diterangkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa siapa yang terdapat dalam hatinya suatu dari tiarah, tapi tiarah tersebut tidak menghalanginya dari kebutuhannya, maka hal itu tidak apa-apa. Bahkan Allah menghilangkan tiarah tersebut dengan sikap tawakalnya. Jadi kadang di hadis yang pertama tadi, ya, kata Nabi kan, ya, wa ma minna illa, ya, mungkin bisa jadi setiap kita pernah mengalami rasa sial atau rasa wah jangan-jangan begini, jangan begitu, tapi hilangkanlah ya dengan rasa tawakal pada Allah. Paham ya? Kalau muncul di kita, oh jangan-jangan ini ada orang misalkan ya berteman sama teman yang kurang baik, ya kan, yang cuman misal suatu saat, atau enggak, jangan berteman ya, dia punya temen SD-nya dulu misalkan, ya, dia nggak sekolah agama, apa nggak mondok ya, nggak juga apa belajar agama, ya ikut-ikutan apa namanya, tren anak-anak muda dan sebagainya, ya kan, terus bacaannya bacaan ramalan bintang. Nah, misalkan suatu ketika mau mengunjungi rumahnya, aku mau mengunjungi rumahmu ya. Nah, temannya itu ngomong, jangan datang jam segini karena itu jam sial, itu jam-jam segitu mbak sial. Nah, nggak usah, hilangkan aja perasaan itu. Kita jangan-jangan iya ya, jangan sampai seperti itu. Kita hilangkan aja, tawakal sudah. Wes bismillah rapopo insyaallah. Nggak ada tuh. Malah temennya itu didakwahi. Jangan seperti itu anggapan sial seperti itu nggak boleh. Paham? Ya. Nah, maka cara menghilangkannya kalau ada terbersit di antara kita apa perasaan-perasaan sial seperti itu, hilangkan dengan sikap tawakal. Paham ya? Nah, telah dijelaskan terangkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa siapa yang terdapat pada hatinya suatu dari tiarah, tapi tiarah tersebut tidak menghalanginya, ya kan, maka hal itu tidak apa-apa, lalu dihilangkan dengan sikap tawakal, lalu berdoa tadi. Baik, kemudian ya, yang kedua, ketentuan tiarah yang syirik. Bagaimana tiarah itu dianggap syirik ini ya? Nabi telah mengabarkan ya tentang tiarah yang dilarang, ya, yang termasuk kesyirikan dengan kaidah yang menyeluruh, yaitu apa saja yang membawa manusia untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan atau yang menghalangi dari melaksanakan apa yang dia inginkan dengan bersandar pada anggapan tersebut, maka itu dikatakan tiarah, ya, di dalil yang kedua ini, ya.
Ini loh ya. Siapa yang melaksanakan hajat atau menolak melaksanakan hajat gara-gara anggapan sialnya, nah, berarti dia telah melakukan tiarah. Lalu ya ini contohnya dulu. Seorang ingin pergi, lalu dia mendengarkan ucapan, wahai orang yang mendapatkan petunjuk. Dia tiba-tiba ada bisikan begitu ya. Kemudian dia meneruskan niatnya untuk pergi dengan bersandar pada apa yang didengarnya itu. Atau seorang ingin pergi, lalu dia tiba-tiba mendengar suara burung gagak. Kemudian dia mengagalkan niatnya untuk bepergian karena beranggapan sial dengan suara burung itu. Ya. Dua keadaan tersebut merupakan kesyirikan karena orang itu tidak memurnikan sikap tawakalnya hanya pada Allah. Nah yang pertama kan ya dia kayak dapat wangsit, orang Jawa bilang ya, mau pergi dapat wangsit, wes kamu dapat petunjuk makanya pergi. Nah yang kedua, orang mau pergi nggak jadi pergi gara-gara apa? Ada suara burung gagak. Itu sama syiriknya, paham? Karena dia tidak bertawakal kepada Allah. Kemudian yang ketiga pembelajaran kita adalah kafarah dari tiarah. Rasul memberi petunjuk bagi orang yang dihalangi oleh tiarah untuk melaksanakan apa yang menjadi kebutuhannya. Untuk berdoa dengan doa yang mengandung sikap tawakal hanya kepada Allah dan berpaling dari selainnya. Doanya adalah Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Ya. Sudah kita baca terjemahnya tadi. Ya, yang artinya engkau adalah yang di tanganmu semua kebaikan, burung-burung adalah milikmu, ya, dalam pengaturan dan kekuasaanmu, dan tidak ada sesembahan yang benar selain dirimu ya Allah. Ya, jadi semua ya burung apa semua itu mereka ngomong ya kayak kita ngomong ini, bukan tanda apa-apa. Ini di samping saya ini banyak ayam, ya, ada juga burung dara, ya, yang apa namanya, ya mereka komunikasi antar hewannya begitu, ya, nggak usah diyakini yang neko-neko begitu. Nah, kalau pernah ya apa namanya terbersit tiaroh, nah ini sekarang kita tahu cara untuk menghilanginya dan cara untuk ya menghapus dosanya dengan membaca doa ini, paham ya? Tuh, ya. Keempat, keadaan seorang dalam perkara-perkara yang mubah. Islam menginginkan seorang muslim untuk merasakan ketenangan hati, tentram jiwanya, serta bersandar dan bertawakal hanya pada Allah semata. Maka bila terbersit pada dirinya suatu perkara yang mubah, seperti ingin pergi, ingin menikah, ini kan mubah ya, ingin melaksanakan tugas tertentu atau dagang, ya, maka hendaknya dia mengerjakan sholat istikharah. Nah, ini kasih garis bawah tuh. Jadi kalau orang musyrikin kan nyari wangsit tadi, kalau orang Islam istikharah, ya. Hendaknya dia bersungguh-sungguh dalam menghadirkan hatinya, khusyuk pada Allah serta jujur dalam berdoa. Juga disyariatkan untuk bermusyawarah dengan orang yang dipercaya dari kalangan orang ahli yang senang menasihati, ya. Sehingga ketika dia mendapatkan kelapangan dada terhadap salah satu perkara, maka hal tersebut merupakan alamat bahwa Allah telah memilihkan perkara tersebut untuknya, ya. Jadi kita berbeda dengan orang musyrikin. Karena orang musyrikin punya keyakinan batil, orang Islam disyariatkan untuk sholat, ya. Nah, dan jangan salah sangka ya, sholat istikharah tuh kemudian bukan kita bisa lihat di dalam sholat kita begini dan begitu, bukan. Tetapi ya kata para ulama, kalau memang itu kebaikan bagi kita, insya Allah akan dimudahkan. Kalau itu kejelekan bagi kita, kita akan dipalingkan dari hal itu. Ya contoh ya, orang mau menikah aja lah, biasanya kan istikharah kan begitu ya. Ya, kalau memang calonnya itu baik, ya nanti dimudahkan sampai akhirnya bisa menikah. Tapi kalau calonnya itu tidak baik, nah nanti ada aja itu, ya terhalangi dari melanjutkan prosesnya misalkan. Atau mau dagang tempat jauh, ya Allah kalau apa ya ini astaghfiruka, kan panjang doanya ya, apa namanya, ini astaghfiruka bi ilmika ya, ya nanti Allah yang akan memilihkan kalau emang dagang ke sana baik, ya semoga baik ya Allah. Tapi ternyata Allah ya berikan apa namanya kesulitan, ya maksudnya wah ternyata bani bocor, kemudian pokoknya ini enggak di waktu yang
tentukan nggak bisa jadi berangkat dagang ke sana, ya sudah, itu takdir Allah, mungkin itu yang terbaik, udah begitu aja selesai. Ya, jangan-jangan kalau jalan ke sana ya tidak laku dan sebagainya, atau mungkin ya, kecelakaan di jalan dan semisalnya, ya maka itulah yang terbaik. Tapi kalau ternyata baik, ya ternyata Allah mudahkan, wah mobilnya lancar ya dan sebagainya, itu hasil dari istiqoroh itu begitu, bukan kemudian dapat bisikan-bisikan tertentu. Paham ya? Evaluasinya tolong dikerjakan dan dalilnya dihafalkan, ada 3 tadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.